Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Virgin Anaeka Rani dan ketiga teman saya yaitu Frisila Amelia Putri, Linda Anggraini, dan Sabrina Cipta Rafelia. Di sini kami ingin membahas materi bab 1 yaitu mengenai wujud sifat hubungan hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Sifat hakikat manusia menurut para ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa, dan psikis. Karena jasmani dan nafsu itu termasuk ke bagian dalam rohani. Dan sifat hakikat manusia adalah karakteristik yang dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya atau di antara manusia dengan hewan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Sabrina Cipta Rafelia. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. Menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara ia dengan orang lain. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi balas-balas yang membelenggu dirinya. 3. Kata hati atau conscious of man. Kemampuan membuat keputusan mana yang baik atau benar dan yang buruk atau salah. Jika dikaitkan dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. 4. Moral. Banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral atau keberanian berbuat atau bertindak. 5. Tanggung jawab. Kesediaan menanggung akibat atau resiko dari perbuatannya. 6. Rasa kebebasan. Tidak merasa terikat oleh sesuatu sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak. Kewajiban untuk mematuhi tata tertib dan memiliki hak atas negara. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hakikat manusia dan pengembangan dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dimensi keindividualan. Yang dimaksud dimensi keindividualan adalah sebagai orang yang utuh atau tidak terbagi yang terdiri atas kesatuan fisik dan psikis. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Yang dimaksud dimensi kesosialan adalah pergaulan dan interaksi seseorang. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Yang dimaksud dimensi kesusilaan adalah kepantasan atau kebaikan yang lebih tinggi. Yang termasuk dalam kesusilaan adalah etika, nilai, dan norma. Kemudian yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Maksudnya adalah manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Selanjutnya adalah pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan secara utuh dan pengembangan secara tidak utuh. Yang pertama, pengembangan secara utuh ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial, kemudian kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Kemudian yang kedua, pengembangan tidak utuh. Maksudnya itu adalah terjadi dalam proses pengembangan dengan adanya unsur dimensi yang terabaikan atau tidak tertangani. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan adalah hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Beberapa ahli mengatakan bahwa manusia itu sebagai yang pertama, animal educable adalah makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, animal educandum
adalah makhluk yang harus dididik, dan yang ketiga adalah Homo educandus, yang merupakan makhluk yang bukan hanya harus dididik, namun ia juga dapat dididik. Selanjutnya ada asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya, manusia itu harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya dan akan menjadi apa ia nantinya. Yang kedua adalah tujuan dan tugas manusia adalah menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya dalam artian ia bebas menentukan pilihannya, namun harus masih terikat oleh norma dan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga adalah manusia itu bersifat terbuka. Artinya manusia itu dapat berkembang menjadi manusia yang sesuai dengan kodrat dan martabat manusia. Selanjutnya ada asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama adalah asas potensialitas. Adalah potensi yang dimiliki oleh manusia yang memungkinkan manusia itu mampu menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua adalah asas dinamika. Manusia itu selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Yang ketiga adalah asas individualitas. Pendidikan ini dilaksanakan untuk membantu mewujudkan manusia itu menjadi dirinya sendiri. Yang kelima ada asas sosialitas, yaitu pendidikan yang dapat disampaikan melalui interaksi sesama manusia. Yang keenam ada asas moralitas, yaitu manusia yang sesuai dengan nilai atau norma yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.